Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Alamsyah, NIM E 2019-3162. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai video pembelajaran dari Bapak dosen, yaitu tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, jadi perekonomian itu dibagi menjadi 3 sektor, yaitu yang pertama, perekonomian 2 sektor, yang kedua yaitu perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga yaitu perekonomian 4 sektor. Yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor. Nah, perekonomian 2 sektor ini sering disebut juga dengan perekonomian sederhana, karena hanya terdiri dari dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Nah, jadi perekonomian 2 sektor ini yaitu perekonomian yang terdiri dari rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan juga rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, di dalam perekonomian 2 sektor ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal atau keahlian pada perusahaan. Nah, sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balasan jasa berupa sewa untuk tanah, upah, atau gaji bagi tenaga kerja. Yang kedua yaitu perekonomian 3 sektor. Nah, di dalam perekonomian 3 sektor terdiri dari atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Nah, beda halnya dengan perekonomian 2 sektor. Di dalam perekonomian 3 sektor ini terdapat campur tangan pemerintah di dalam kegiatan perekonomian. Nah, peran pemerintah ini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Nah, besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Yang terakhir yaitu perekonomian 4 sektor. Di dalam perekonomian 4 sektor, yang paling sesuai dengan kenyataan yaitu bentuk perekonomian yang terbuka. Mengapa perekonomian 4 sektor ini dikatakan sebagai perekonomian terbuka? Karena perekonomian 4 sektor ini adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor-impor dan pertukaran faktor produksi. Nah, kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Nah, jadi perekonomian 4 sektor ini yaitu perekonomian yang di dalam kegiatannya yaitu di dalam lingkup luar negeri, yaitu dalam bentuk ekspor-impor maupun pertukaran faktor produksi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi inti yaitu mengenai perekonomian 2 sektor. Nah, seperti yang kita ketahui, perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, perekonomian 2 sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, lalu bagaimana aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor? Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Selanjutnya, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Nah, lalu bagaimana hubungan antara konsumsi dan pendapatan? Nah, jadi hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Nah, jadi pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Lalu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi.
sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan kemudian pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga yang menabung. Lalu apa fungsi tabungan itu? Nah, fungsi tabungan itu adalah fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Dan lalu bagaimana investasi dan fungsi investasi? Nah, jadi investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Nah, jadi investasi ini merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, di dalam investasi meliputi pengeluaran, yaitu yang pertama pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, kemudian pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, dan juga pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Nah, jadi di dalam investasi, jumlah investasi tersebut disebut juga dengan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Lalu kemudian apa faktor penentu investasi? Nah, jadi faktor penentu investasi yaitu yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, kemudian suku bunga, lalu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemudian kemajuan teknologi, yang kelima yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dan yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, jadi fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Terdapat dua fungsi investasi, yaitu yang pertama, fungsi investasi otonomi. Yang dimaksud dengan investasi otonomi, yaitu merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan sedangkan investasi terpengaruh atau fungsi kedua dari investasi ini merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Nah, jadi semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Ya, mungkin sekian tanggapan dari saya mengenai video pembelajaran dari Bapak dosen, yaitu tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.